Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halketama, selaku host dari Biarfa Podcast. Kali ini saya kedatangan salah satu bintang tamu, yaitu Ibu Julia Arnewita. Beliau salah satu bacalek dari PKS Dapil? Dapil 1. Oke, program khusus untuk teman-teman Biarfa Podcast, yaitu program hashtag Pilih Pilih Wakil Rakyat. Saya khususkan di sini untuk bacalek-bacalek, semua bacalek yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Mungkin sebelum itu boleh perkenalkan diri dulu, Bu. Nama Ibu siapa, terus kesibukannya apa aja nih? Ya, terima kasih, Fori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, saya akan memperkenalkan diri, nama Julia Arnewita. Oke. Biasa dipanggil Juli. Aktivitas sehari-hari sebagai pendidik di Yayasan Amanah Umat dan juga sekalian pengelola di Yayasan Amanah Umat. Kalau terkait dengan riwayat pekerjaan gitu ya, di awal-awal sempat mengajar gitu ya, tamat kuliah, khawatir akan menganggur, langsung mengajar di 3 instansi. Di pertama di SMIA, waktu itu sekarang SMK namanya, kemudian mengajar di SMI, kemudian juga sempat mengajar di STKIP. Oke, Ya. sekarang kesibukannya mengajarnya, Bu? Ya, sekarang kesibukannya mengajar, lebih terkhusus kita lebih mengelola yayasan gitu ya, Yayasan Amanah Umat gitu. Oke, Ya. Yayasan Amanah Umat ini apa, Bu? Yayasan Amanah Umat ini yayasan lembaga pendidikan yang berdiri tahun 1996 di Kerinci. Kalau dulu Kerinci ya, kalau sekarang Pemekaran, jadi kita di Sungai Penuh. Lokasinya di mana tuh, Bu? Lokasinya di Jalan Sri Sudewi, Desa Koto Tinggi, Sungai Bungkal. Sungai Bungkal ya? Ya, Sungai Bungkal. Jadi di yayasan ini untuk dikhususkan untuk mengajar ya? Mengajar atau pendidikan apa nih? Kalau ya terkait dengan pendidikan ya, kita kebetulan tamat S1 IKIP Padang waktu itu, jurusan administrasi pendidikan. Karena waktu itu memang kita memulai merintis lembaga pendidikan, jadi kita buka dari lembaga PAUD dulu. PAUD ya? Ya, Taman Kanak-kanak tahun 97 berdiri PAUD. TK Amanah waktu itu, TK Islam Amanah. 3 tahun berjalan, wali murid sudah minta mana SD-nya ya. Kalau sudah ada TK mana SD-nya. Jadi tahun 2000 berdirilah SDIT Amanah. SDIT Amanah. Ya, berjalan sekian tahun. Tahun 2012 berdiri lagi SMP IT Amanah. Kemudian terakhir tahun 2021 berdiri SMA IT Amanah. Jadi kita salah satu bagian dari pengurus yayasan yang dipercayai sebagai kepala unit pendidikan di Yayasan Amanah Umat. Kepala unit pendidikan di Yayasan Amanah Umat. Amanah Umat. Ya, kalau sehari-hari kita terdaftar sebagai pendidik di TK Islam Amanah. Oke, guru TK lah ya, Bu? Ya, guru TK di awalnya. Oke, menarik. Selain mengajar di yayasan dan juga berkontribusi di bagian yayasan ini, kegiatan sosial lain yang mungkin bisa di-spill ke teman-teman Biarfa Podcast apa aja nih, Bu? Ya, kalau kegiatan sosial lain yang jelas sampai saat ini masih aktif di Majelis Taklim ya. Oke, kebetulan Ketua Majelis Taklim di Musala Darul Ulum Rio Mediho, kemudian juga aktif di kegiatan PKK Kecamatan Sungai Penuh. Oke. Ya. Dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan-kegiatan dakwah gitu ya, mengisi ceramah di musala-musala atau ada di masjid. Kalau memang mereka mengundang gitu ya, kita hadir sebagai penceramah lah, memberi materi-materi keagamaan. Kalau majelis taklim, terkhusus untuk majelis taklim mungkin bisa dibahas di sini. Sebenarnya tugas majelis taklim ini apa ya sih? Kalau terkait majelis taklim ya mungkin membina umat ya agar mereka mendapat pencerahan dalam hal-hal ilmu-ilmu agama, juga melatih berorganisasi ya. Karena majelis taklim merupakan organisasi yang memang dikelola gitu ya, ada dari pusat sampai ke tingkat daerah permata gitu ya, yang kepengurusannya memang memiliki organisasi yang sudah tertib dan teratur gitu ya. Oke, menarik.
mungkin di PKS sendiri kita bicara, Ibu kan salah satu bacalek di Ya. partai PKS ya. Mm-mm. Nah, kegiatan-kegiatan PKS ini apa aja sih sebenarnya? Ya. Selain partai gitu. Ya, sebelumnya mungkin kita menyampaikan juga ya, kita bergabung di PKS sejak PKS awal berdiri tahun 1998, yang mana Udah saat lama itu masih bernama Partai Keadilan. Ya. Oh, dulunya namanya Partai Partai Keadilan. Keadilan. Karena di 5 tahun pertama pemilu kita tidak mencapai 2% electoral threshold gitu ya. Akhirnya kita harus membuat partai baru, itu baru sudah itu ada Partai Keadilan Sejahtera. Oke, Partai Keadilan Sejahtera. Sejahtera. Dan sampai saat ini Dan namanya sampai saat ini namanya tetap Partai Keadilan Sejahtera. Alhamdulillah pencapaian setiap pemilu itu ada kenaikan terus ya. Jadi bisa dipertahankan dan sampai sekarang bisa eksis gitu ya. Dan di pertama berdirinya PK pun kita juga sudah langsung sebagai pengurus di situ. Oh, Kebetulan gitu. ada waktu itu ada bidang kewanitaan namanya ya. Iya, iya, iya. Jadi kewanitaan di tingkat kecamatan. Nah, juga pernah juga jadi ketua DPC. Oke. Dewan Pengurus Cabang gitu ya. Dewan Pengurus Cabang. Pengurus Cabang PKS Kecamatan Sungai Penuh pernah. Kecamatan Sungai Penuh. Kecamatan Sungai Penuh. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu sampai detik ini kita menjadi pengurus di DPD PKS Kota Sungai Penuh. Dan untuk sekarang diamanahkan jabatan sebagai Ketua Bidang Kaderisasi. Ketua Bidang Kaderisasi. Oke. Nah, mungkin kita lebih mengarah ke PKS-nya dulu nih. Ya, Nanti boleh. pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, Bu. Ya. Di PKS ini sendiri kaderisasinya itu seperti apa sih, Bu? Ya. Dikatakan ya, kalau partai itu bertugas mencetak pemimpin bangsa ya. Kalau untuk mencetak pemimpin bangsa tentu bukan hal yang instan ya, jadi perlu proses panjang yang dilakukan. Kalau terkait bidang kaderisasi, kita mulai dari kegiatan pembinaan. Di pembinaan di situ kita ada namanya UPA gitu ya, unit pembinaan anggota. Jadi anggota yang ada mendapat pembinaan terutama dalam hal-hal yang terkait dengan wawasan keislaman. Oke. Karena kita tahu untuk tadi dikatakan mencetak pemimpin bangsa, tentu harus didasari dengan pendidikan agamanya ya. Iya. Jadi kalau punya fondasi agama yang kuat, untuk ke depan kita berani mengorbit anggota kita. Kemudian terkait dengan kegiatan bidang kaderisasi ini, kita juga ada ibaratnya jenjang-jenjang keanggotaan gitu ya. Jenjang-jenjang keanggotaan ini berdasarkan indikator capaian terkait kalau ibaratnya ada kurikulum, kalau mencapai kurikulum tahap tertentu ada peningkatan keanggotaannya dan itu berlangsung setiap saat gitu. Jadi kita ada sebentuk pembinaan, ada sebentuk pelatihan kegiatannya. Nah, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain yang mendukung agar anggota kita memiliki bekal ya. Kalau secara internal mereka memiliki bekal secara pribadi, mungkin ke keluarga, tapi kalau untuk mengorbitkan anggota kita keluar, tentu mereka harus punya bekal yang kuat. Dari segi keilmuannya, mungkin segi keimanannya ya, mungkin segi wawasan kepartaiannya, wawasan kebangsaannya harus diisi gitu. Ya. Oke, berarti kaderisasinya itu tadi tahapannya ya. Yang pertama ada pembinaan ya. Dimulai dari rekrutmen, merekrut anggota. Nah, kemudian ada pembinaan, kemudian ada pendidikan, ada proses seleksi ya untuk sebuah keanggotaan. Sampai akhirnya nanti orang yang kita bina, mereka pun nanti bisa membagi ilmunya lagi kepada orang-orang yang baru bergabung. Oke, kader-kader baru lagi ya, Bu? Nah, kader-kader baru lagi. Ya, menarik, Bu. Terkait ini, pencalonan ini nih. Ya. Kenapa Ibu ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan? Ya. Karena orang banyak bertanya-tanya juga kan, ya. Alasannya kenapa gitu. Ya, kalau terkait pencalonan, kalau secara pribadi mungkin kita tidak mencalonkan diri ya, tapi dari partai mencalonkan. Partai yang mencalonkan, bukan Ibu yang meminta untuk mencalonkan gitu, bukan ya? Bukan.
Tapi kalau partai mencalonkan, apalagi dikaitkan dengan 30% caleg perempuan, Ya. kita selaku anggota yang sudah lama berkecimpung di dunia PKS gitu ya, kita punya kewajiban ya, punya keharusan gitu ya untuk ikut terlibat di sana, karena secara pribadi kita juga tertarik gitu ya Ya, Bu. dengan proses pencalekan ini. Dan ini pun juga bukan menjadi caleg yang pertama, tapi sudah yang ketiga. Udah yang ketiga. Dan Berarti ketiga. sebelum ini Pernah tahun berapa, Bu? 2014 sebelumnya 2000 berapa tuh? 2098. 9. 1998. Berarti 2014 sebelumnya 2014 2009. ya. Ya, sekitar 2009-an Ya. 2019 sempat vakum, kemudian baru 2023. Ya. Kalau terkait dengan ketertarikan jadi anggota dewan ya untuk saat ini ya, pertama ibaratnya kita punya peluang gitu ya, peluang waktu gitu ya, peluang waktu. Kemudian terkait dengan anak-anak juga sudah semakin beranjak dewasa gitu ya. Kemudian di satu sisi kita tertarik, kita merasakan ketika masuk menjadi yang jelas caleg sekarang ya. Iya. Kalau nanti alek ya, ibaratnya kita punya peluang untuk lebih bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Untuk masyarakat ya. Ya, karena kita dikatakan sebagai penyambung lidah ya, penyambung lidah masyarakat. Mungkin ada keluhan-keluhan di tengah masyarakat, kita bisa menyuarakan itu. Ya. Menarik. Mungkin ini, Bu, lebih ke pertanyaan spesifik ini karena kemarin kan sempat posting nih video viral mengenai sampah dan itu banyak responnya dari masyarakat, teman-teman juga yang peduli akan sampah lingkungan kita di ya kondisi saat ini dengan kondisi saat ini yang ada di Sungai Penuh ya. Nah, menurut tanggapan Ibu nih, kita kesampingkan dulu sampah nih, Bu. Menurut Ibu problem-problem sampah yang ada di problem apa aja nih yang ada di Sungai Penuh? Ya. Sesuai dengan pengamatan Ibu nih. Iya. Kalau kita lihat problem yang ada yang di depan mata ya, pertama mungkin masalah jalan, infrastruktur ya, masalah jalan ya, kadang jalan-jalan yang di tengah kota masih kita temui lubang-lubang besar gitu ya. Kemudian mungkin terkait dengan tenaga kebersihan, kebetulan ada tenaga kebersihan sempat ada yang datang yang menyampaikan keluhannya gitu ya, berat terkait dengan kesejahteraan mereka. Nah, kemudian mungkin hal-hal lain terkait dengan masalah pasar mungkin ya, masalah pedagang yang kadang mungkin lokasi tempat mereka berusaha ya sudah nyaman atau pindah atau gimana gitu ya. Iya, kemarin sempat dibahas tuh. Iya. Sama podcastnya Ngofery gitu. Iya. Dari Satria. Iya. Dan kemarin juga sempat diizinin untuk hadir di rapatnya beliau, melihat kondisi kondisi pedagang ikan dan pedagang ayam itu tadi seperti apa. Nah, waktu itu rapat hearing namanya. Rapat hearing di DPR. Saya selaku masyarakat yang mengamati gitu kan, diajak sama Ngofery, beliau memimpin rapat, sama ada beberapa anggota dewan dari komisi 2. Dari komisi 2 juga ada di sana dan pelaku ini usahanya. Pedagang ya. Pedagang hadir itu juga tadi, ya. Nah, mungkin ini jadi problem juga nih. Semoga ke depan bisa menjadi bisa mensolusikan permasalahan itu tadi. Iya. Ya, Bu. Dan terkait juga yang Ibu ceritain tadi masalah kesejahteraan, mohon maaf nih, kesejahteraan tukang bersih lah ya. Tukang bersih sampah yang ada sekitar sini. Itu mungkin patut diperhatikan juga ya, Bu. Menarik, Bu. Ada lagi nggak, Bu? Yang jelas kalau kita lihat masalah ada di mana-mana ya. Kadang kita lihat kalau kita berada di sekitar sekolah, kadang masalah anak-anak sekolah yang kadang lari atau
ketika jam pelajaran kadang ada yang numpuk di suatu tempat, kadang tawuran ya, karena kita di depan rumah kadang sering kan lihat pas ada sekian motor atau sekian anak berada di situ, atau tahunya sesudah itu ada keributan gitu ya. Ibaratnya mungkin pengawasan mungkin dari pihak dan terkait juga dalam hal lalu lintas mungkin ya. Kadang lalu lintas kita perlu ditertibkan juga ya. Kadang mungkin terkait dengan lampu atau apa gitu ya. Tentunya pas kadang tertib kadang tidak gitu ya. Banyak hal lah ibaratnya di sudut-sudut kota kita yang masih perlu pengelolaan yang lebih baik lagi. Ya, menarik. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan, bisa nanti pertanyaan titipan gitu. Ya, ini Bu, Ya, kita bicara masalah pendidikan nih di Iya. Kota Sungai Penuh. Karena selama ini belum ada nih pertanyaan masalah pendidikan di Sungai Penuh ya. ya. Menurut Ibu, saat ini pendidikan di Sungai Penuh itu udah baik, cukup baik, atau masih perlu ada koreksi? Kita kebetulan sehari-hari juga berada di lembaga pendidikan ya. Ya. Kalau kita lihat ya, pendidikan kita kadang masih perlu perbaikan gitu ya. Perlu perbaikan di mana-mana. Kalaupun ada ibaratnya kemajuan-kemajuan yang dicapai, mungkin untuk sekolah-sekolah tertentu mungkin ada. Kalau untuk sekolah-sekolah yang mungkin yang dikatakan masih tertinggal itu juga ada. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan ya pihak kepala sekolah atau pihak dinas atau apa-apa ya. Sebenarnya kembali ke uh, lembaga atau ke pelaku pendidikan itu sendiri. Kita ambil contoh ya, kita tidak ingin jauh-jauh seperti kita di Yayasan Amanah, setiap awal semester baru kita senantiasa mengadakan training dan workshop guru-guru. Oke. Ya karena training dan workshop ini kita lakukan untuk membangun energi baru bagi guru ya. Ketika hari pertama sekolah, mereka seolah-olah bagai sudah lama rindu ingin bertemu dengan murid-murid. Jadi di situ kita lebih menekankan ke pelayanan service. Ya. Bagaimana ya senyum, dikatakan sapa, salam gitu ya. Ya, kemudian juga kita mungkin mendengar murid kita, merespon murid kita, itu yang kita perlu tanamkan. Kemudian juga meningkatkan pelayanan dalam hal-hal yang rasanya dibutuhkan oleh murid kita, dibutuhkan oleh orang tua kita, itu menjadi hal yang sangat prioritas gitu ya. Ya. Nah, sehingga guru-guru yang kita training gitu ya, kita beri bekal terkait dengan masalah-masalah mungkin terkait performan, komunikasinya yang perlu diperbaiki gitu ya. Kemudian juga kalau dari segi profesional seorang guru ya, mereka harus memahami kurikulum terkait dengan bidang-bidang yang mereka ajarkan kepada anak gitu. Jadi intinya guru mesti kreatif, guru mesti berinovasi dalam menciptakan hal-hal baru ya. Karena sekarang ini kita lihat kalau kita tidak berinovasi dalam hal-hal yang baru, bisa jadi apa yang kita lakukan hari ini sudah dilakukan oleh semua orang. Ya, betul. Bisa dilakukan oleh semua lembaga. Tapi ketika kita berinovasi dalam hal-hal yang baru, itu sangat menarik. Untuk guru sebuah tantangan, untuk anak itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, sehingga guru tertantang untuk melakukan hal-hal yang baru gitu, hal-hal yang menarik gitu. Sehingga yang senang itu bukan hanya murid saja, tapi orang tua juga senang. Ya, apalagi kita sekolah swasta ya, mesti bisa memberikan yang terbaik. Nah, dan guru selaku pelaku memang kita motivasi, memang kita bekali agar mampu memberikan sesuatu yang terbaik. Karena kita berprinsip seperti ini. Kalau guru itu kalau murid bagaikan cangkir gitu ya. Guru adalah cawannya. Kalau guru senantiasa menuangkan ke cangkir, tapi guru tidak diisi, mungkin hatinya, akalnya, ya, imannya, maka dia akan kekeringan. Nah, supaya dia senantiasa baru, memiliki
bekal untuk dia sampaikan ke muridnya, maka guru mesti punya bekal, terutama bekal keimanan mungkin ya, bekal ketakwaannya. Supaya apa? Supaya dia ikhlas dalam menjalankan tugas selaku pendidik. Karena selaku pendidik, dia mewariskan nilai-nilai. Dan dia mencetak generasi yang juga akan menjadi pewaris dari pemimpin hari ini. Oke, menarik. Terkait dengan masalah ini tadi, inovasi kreatif tadi, Bu. Ya. Aku kan dulu juga sempat TK yang Ibu sebutkan tadi, TK mana, terus juga SMP, SMA-nya di sekitar Sungai Penuh ini juga kan. Iya, iya. Nah, kalau zaman dulu kita belajar itu nggak boleh bawa HP gitu kan. Tapi sekarang dengan semakin pesatnya teknologi, mungkin bisa HP atau gadget itu tadi jadikan tools untuk mereka bisa belajar di sini. Iya. Nah, kalau dulu zaman-zaman saya, Bu, suka razia HP. Iya. Pokoknya ada tim sidak lah guru-guru nih untuk razia gitu kan. Tapi kalau sekarang menurut saya, Iya. mungkin gadget atau HP ini jadikan tools untuk mereka bisa ya berkarya atau mereka bisa belajar di sini. Contoh mungkin ada salah satu guru yang bisa menerapkan, ya contohnya aja podcast ini. Iya. Mungkin anak-anak bisa apa ya, membuat suatu karya, yaitu karya podcast misalkan, dengan gadget yang dia punya, HP yang dia punya, terus bisa ya banyak dilatih lah di sana ya. Iya. Nah, menurut Ibu seperti itu? Ya. Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah pernah mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, ya. Oke. Kalau kita mungkin kita termasuk generasi 40 tahun atau 30 tahun yang lalu ya. Kadang sering kalau bicara dengan anak, Umi gitu ya, dia panggilnya, kalau Umi waktu dulu seperti itu, oh beda lah, kalau sekarang zaman milenial, kita zaman medsos gitu ya. Nah, jadi terkait dengan ini, kita mengalami penanjakan yang luar biasa ya ketika COVID. Ya, ketika betul. COVID, satu sisi proses belajar mengajar harus jalan. Di sisi lain, kita sudah dibatasi dengan kondisi yang tidak memungkinkan kita tatap muka. Ya, sehingga akhirnya diputuskanlah belajar di rumah ya. Belajar di rumah. Daring. Ya. Yang kita lakukan sebelum proses belajar mengajar dimulai, terutama di yayasan kita, guru ikut training terkait dengan IT. Guru belajar bagaimana membuat video, bagaimana merekam, bagaimana memposting gitu ya. Nah, kemudian bagaimana lagi membuat modul yang menarik gitu ya. Karena kita berpikir apa, sekolah ini harus jalan. Guru-guru harus tetap eksis dalam proses belajar mengajar, terkait dengan kesejahteraannya harus diperhatikan. Jadi akhirnya semua guru ikut pelatihan membuat video, segala hal yang terkait dengan aplikasi yang ada di HP gitu ya. Membuat flyer ya, dengan memakai aplikasi yang ada. Kadang sudah belajar bagaimana pertemuan di Zoom ya, yang semulanya kita tidak pernah, guru sudah bisa buka link gitu ya, masuk ke Zoom, bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Nah, sehingga kita bisa menjalankan proses belajar mengajar walaupun di rumah. Dengan apa? Guru membuat modul, kemudian ada komunikasi dengan wali murid. Namun sebelum kita menerapkan ini, orang tua kita undang untuk sosialisasi terkait dengan proses belajar mengajar ke depan gitu. Kalau dulu misal kalau ada 100 anak bisa satu forum, satu aktivitas di waktu yang sama. Kalau pas waktu masa itu kita sampai 5 hari itu hanya sosialisasi ke wali murid. 1 hari 20 orang disosialisasikan materi yang sama gitu ya. Nah, jadi dengan adanya medsos yang jelas, anak-anak sudah memegang HP di rumah. Kemudian orang tua juga megang HP. Sempat orang tua bertanya, gimana Bunda, kalau kami dulu biasanya melarang anak kami memakai HP. Tapi sekarang gimana ya? Jelas sekarang Bunda, dalam pengawasan orang tua gitu ya. HP kalau dulu kita anggap sebagai mainan gitu ya. Tapi hari ini HP sudah menjadi ruang belajar. Kalau dulu kita anggap HP ini sebagai mengganggu gitu. Mengganggu belajar gitu mengganggu belajar. Kalau sekarang dia sudah menjadi wadah belajar gitu ya. Ya, akhirnya ya ibaratnya orang tua bersama anak, bersama guru, ya sama-sama belajar
Nah, aplikasi yang ada di HP, yang ada di laptop, semua dimainkan. Nah, dan efeknya kita rasakan hari ini, walaupun kita sudah belajar offline, tapi guru-guru tetap memakai aplikasi yang ada. Kadang ada orang tua yang ingin tahu apa kegiatan anaknya di sekolah ya. Akhirnya guru buat video singkat kirim ke orang tua. Kadang mungkin kita ingin minta testimoni misalnya terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah misalnya dari orang tua mengirim videonya lagi. Jadi dengan adanya pandemi memberi peluang kita untuk lebih meningkat kemampuan IT. Nah, sehingga IT kita rasakan sebagai alat yang cukup membantu kita dalam proses belajar. Seperti hari ini, walaupun kita istilahnya bisa offline, tapi kita juga masih memakai Zoom ya. Apalagi misalnya ada narasumbernya dari luar misalnya, atau pesertanya dari berbagai kabupaten kota ya, kita bisa Zoom gitu. Jadi cukup memberi manfaat. Tinggal orang tua mengarahkan atau memberi pemahaman kepada anak ya, aplikasi apa yang dibuka gitu ya, mana yang bermanfaat, mana yang tidak gitu. Ya. Artinya banyak sektor nih yang harus kita terapkan secara bersama ya. Mungkin dari sisi pendidikan nih, kita bicara pendidikan lagi. Mungkin dari orang tua juga harus memahami nih karakter anaknya seperti apa. Guru juga anaknya itu pun harus tahu gitu, kemampuannya juga seperti apa. Ya, jelas kalau kita berhadapan mungkin ya berkecimpung dengan dunia manusia namanya ya, yang paling tidak pasti memahami secara kejiwaannya ya, karakternya, mungkin hobinya, misalnya ya, sifatnya seperti apa gitu ya, sehingga kita mampu memberikan sesuatu yang kalau di TK itu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, sesuai dengan usianya gitu ya. Menarik Bu. Nah tadi kita juga bicara mengenai permasalahan ya, mungkin itu sampah, tadi udah disebutin. Yang kedua juga apa tadi? Jalan, kesejahteraan gitu kan, kesejahteraan dari pelaku usaha, dan juga kesejahteraan dari mohon maaf tukang bersih gitu ya. Ya sudah dijelasin itu. Nah kalau seandainya nanti, insya Allah kita doakan semoga Ibu terpilih jadi anggota dewan ini. Amin. Di Partai PKS Dapil 1 nomor urut berapa Bu? Nomor urut 2. Nah kira-kira nih apa yang akan Ibu lakukan? Karena ya banyak orang nggak tahu nih tugas DPR itu apa. Mungkin Ibu bisa jelasin nih ke teman-teman biar paham podcast. Ya kalau sekilas yang kita tahu tugas DPR itu pembuat kebijakan ya, segi legislatif ya, kemudian ada fungsi pengawasan di situ ya, kemudian juga anggaran gitu. Jadi kalau kita kait dengan masalah-masalah yang ada, yang jelas nanti tentu ada keberpihakan kita gitu ya, terhadap orang-orang yang selama ini merasa belum mendapat perhatian atau pelayanan dengan baik. Ya, ini pun mungkin akan bekerja sama dengan dinas terkait ya, yang akan membuat anggaran terkait dengan tugas-tugas di lapangan nanti. Terkait dengan pengawasan, ya mungkin melihat kalau ada ketimpangan, maka kita akan segera mungkin mengajak ya dinas-dinas terkait atau pihak-pihak penyelenggara ya kekuasaan lah ya, untuk melakukan hal yang sesuai dengan yang semestinya. Intinya rakyat kita mesti dilayani dengan baik. Mungkin hal-hal terkait dengan keluh kesah mereka, dengan berbagai bidang pekerjaan mereka yang mereka merasa tidak mendapat pelayanan yang optimal gitu, jadi kita harus bantu di situ. Jadi kita mungkin kalau dikatakan sebagai anggota dewan, kita adalah penyambung lidah ya dari masyarakat. Kita sebagai pelayan masyarakat, betul. Pelayan rakyat. Jadi kalau namanya pelayan, itu tentu kita akan membantu meringankan tugasnya, meringankan beban pikirannya ya, dengan melakukan hal-hal yang sesuai dengan tugas yang kita emban. Menarik. Udah berapa nih? 29. Mungkin ada lagi teman-teman. Ya.
yang mau ditanyakan? Ada? Oke, yang mau itu nanya ya Bu, itu kan sebagai perempuan nih. Ya. Nah, kita bawa dari sisi perempuan. Ya. Menjadi seorang pemimpin di DPR itu kan termasuk jadi seorang pemimpin. Iya. Menurut Ibu susah nggak sih kalau perempuan memimpin? Ada yang bilang ya, Menarik. yang membedakan perempuan dengan laki-laki itu hanya dalam 3 kodrat gitu ya. Kodrat hamil, kodrat menyusui, dan melahirkan. Tapi hal-hal yang lainnya, apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki, sebenarnya perempuan itu punya kemampuan di situ. Ya, kemampuan di situ. Apalagi kalau kita kaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang katanya 50% perempuan, tentu yang menjadi ibaratnya yang lebih banyak berkecimpung dengan kehidupan di masyarakat tentu perempuan. Yeah. Apalagi perempuan juga seorang ibu, seorang guru ya, seorang istri, dia mungkin akan punya tingkat kejelian yang lebih mungkin dibanding bapak-bapak ya. Sehingga dia menyatakan dominasi kebijakan di dewan itu dipegang oleh laki-laki. Sebenarnya dominasi terkait dengan kebijakan yang ada di masyarakat itu justru perempuan yang lebih memahaminya. Yeah. Kalau terkait dengan kepemimpinan, misalnya yang kita alami sekarang ini, kita kebetulan ketua bidang kaderisasi. Jadi bukan ketua bidang kaderisasi perempuan, tapi untuk semua. Jadi kalau di PKS itu ada anggotanya 300-an ya. Jadi kalau ada kegiatan bidang kaderisasi, kita sudah ibaratnya sudah terbiasa mungkin ya. Yeah. Dengan hadir dan juga forumnya juga bapak-bapak di situ. Yeah. Terkait juga misalnya kita di yayasan, karena kita di kepala unit pendidikan, kita berhadapan dengan ustadz-ustazah. Bukan ibaratnya gurunya juga banyak dari bapak-bapak. Jadi ketika kita tampil sebagai pemimpin di situ, ya kita berlaku profesional gitu ya. Bagaimana seharusnya, mungkin ibaratnya perempuan juga bisa mampu melakukan hal yang dilakukan oleh laki-laki. Yeah. Ya, tapi tetap menjaga kodrat keperempuanannya ya. Ya, mungkin menjaga mungkin dalam pergaulannya, menjaga dalam dunia kerjanya, tetap hal-hal itu harus kita junjung tinggi gitu ya. Itu sebabnya kalau di PKS ibaratnya ketika kita akan terjun ke ranah publik gitu ya, anggota-anggota kita memang dibekali gitu ya, bagaimana memiliki sisi-sisi keimanan yang harus kita pegang, nilai-nilai keagamaan yang harus kita jaga. Kemudian juga bagaimana kita tetap beretika ya, ketika mungkin kita di dewan banyak hal yang mungkin perbedaan pendapat atau apa, tapi bagaimana tampil tetap dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, nilai-nilai norma. Jadi tidak semata-mata menampilkan mungkin emosi gitu ya, atau angkat meja. Kita menampilkan politik yang nyaman dan santun gitu. Karena dikatakan politik itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan dan baik kalau dilakukan secara baik dan secara beretika. Karena kita lihat sekarang ya, persepsi orang tentang politik ini kadang terkesan politik itu kotor gitu ya. Politik itu tidak baik. Kalau masuk ke ranah politik, nanti kita akan ribut, akan bentrok di sana sini. Nah, jadi politik itu baik atau tidaknya tergantung kepada orangnya. Kalau kita melakukan kegiatan politik itu dengan baik, dengan negosiasi yang tetap mempertahankan nilai-nilai kenormaan, kesusilaan, insya Allah akan berjalan dengan baik. Kita mulai merubah persepsi politik itu jahat gitu ya. Yeah. Sehingga kita bisa mengajak mungkin kaum ibu-ibu untuk berpolitik. Karena dikatakan ibu-ibu ibaratnya banyak yang bergerak di komunitas-komunitas tertentu, tapi untuk masuk ke politik itu sangat susah sekali, wilayah yang sangat susah dijangkau kalau kita sudah berbiasa dalam kegiatan politik gitu ya. Ketika misalnya kita mengajak, kita mempromosikan caleg kandidat tertentu, kadang ada yang merasa takut. Yeah. Kadang mungkin kita minta dukungan misalnya KTP gitu ya. Kadang kita ingin menempel stiker tertentu, kadang takut. Kalau kami ini PNS gimana nih? Sebenarnya tidak sama sekali ya. Apalagi untuk zaman sekarang ya, banyak yang memasang baleho atau stiker-stiker. Sebenarnya kalau kita
hidup secara demokratis, berdamai, ya silakan saja. Iya betul. Mau sampai baleho silakan, mau di wilayah kita stempel silakan. Kan nanti suara yang akan ibaratnya suara yang kita dapatkan bisa jadi dari yang orang-orang yang mungkin yang berada di daerah yang jauh atau gimana ya, ibaratnya kita berdamai dengan aktivitas politik ini sehingga tidak menjadikan ketakutan gitu. Oh, kalau sudah pemilu kita sudah ada kekhawatiran ya, Ya. nanti akan terjadi bentrok lagi, akan terjadi rusuh lagi karena kita menjalankan politik tidak secara sehat gitu ya. Tapi kalau kita menjalankan secara demokratis, kita saling berdamai, antar caleg berdamai, rasanya tidak ada masalah. Misalnya kita ya berteman kebetulan ada yang dari lain partai, biasa kita bergandengan tangan, kita foto bersama atau selfie biasa-biasa saja. Dan tidak merasa wah ini saingan gini-gini, tidak. Sebenarnya ya, itu masuk kita dengan internal kita sendiri sebenarnya kan rival ya. Ya betul. Ya, tapi kita tidak menganggap itu rival yang harus ya mungkin saling berlawanan atau saling gimana ya. Tapi tetap jalan seperti biasa. Ya, karena namanya pemenang nanti kadang sudah ada catatannya ya di atas ya. Nah, jelas kita selaku caleg masing-masing kita merasa kita harus jadi pemenang gitu. Harus jadi pemenang dengan berupaya semaksimal mungkin. Dalam kenyataan nanti akan hadir pemenang-pemenangnya ini ya itu kita serahkan kepada itu takdir dari Allah ya. Artinya saya rangkum ya, dalam tanda kutip politik santun ya, Bu. Ya, politik santun, Oke. beretika. Beretika ya. Ya. Oke, menarik. Ada lagi yang mau ditanyain? Boleh, Bu. Ya, silakan. Jadi kita tahu pada dasarnya politik itu definisi politik sekarang ini bisa dikatakan kotor, jahat, karena tanda kutip money politik. Terus sebenarnya politik benar, apa yang dikatakan Ibu itu benar, bersih. Ada sebagian segelintir oknum yang mengkotorkan politik itu. Jadi posisinya sekarang ini politik ini kotor dan masyarakat mudah terpengaruhi dengan kotornya politik ini. Ibu sebagai peran, sebagai pelaksana politik pada tahun politik ini, apa peran Ibu untuk membersihkan kembali dunia politik ini? Ya. Kalau kita lihat dari bahasanya itu politik itu strategi sebenarnya. Strategi untuk mencapaikan tujuan tertentu. Kondisi kita hari ini persepsi masyarakat negatif memandang politik ya. Ya. Sebenarnya disitulah peran partai politik ya, memberikan pendidikan kepada ya masyarakatnya gitu. Kalau kita khususnya di PKS tentu kita berada di wilayah PKS ya, orang-orang yang bergabung dalam PKS. Kalau pendidikan politik yang kita berikan yang jelas, kalau secara visi ya, kalau visi PKS itu menjadi rahmatan lil alamin, yang kokoh dan terdepan dalam memberikan pelayanan kepada rakyat dan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kalau kita berlandaskan kepada visi tadi, kita dinyatakan pelayan, berarti kalau kita hadir nanti sebagai alik, niat kita yang kita luruskan. Yang jelas kita hadir di sini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita hadir di sini sebagai pelayan masyarakat. Jadi pendidikan yang kita lakukan yang memberikan pemahaman visi kita bernegara untuk apa. Kemudian permainan kita menghadapi momen-momen politik itu seperti apa. Kemudian juga mesti ada kesiapan kita apalagi perempuan gitu ya. Kalau sekarang sudah harus memenuhi 30% caleg perempuan, berarti di struktur partai juga harus ada kepengurusannya. Pengurusan kalau salah 30% juga ya. Nah, jadi memberi penyadaran kepada masyarakat bahwa dengan kita aktif di lembaga politik ini sebenarnya kita ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Kalau PKS kita kan partai politik dan juga partai dakwah. Satu sisi kita sebagai partai politik kita akan mengejar persentase setiap kemajuan kita di pemilu ya, mungkin kursi yang kita kejar. Tapi satu sisi kursi yang kita kejar itu sebenarnya adalah wadah kita untuk mencapai target tertentu. Tapi kalau di sisi lain PKS dikatakan partai dakwah,
bagaimana kita membina, mendidik masyarakat agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang politik, pemahaman yang baik tentang kebangsaan, tentang negara Indonesia ya, pemahaman yang baik tentang keadilan, tentang kesejahteraan. Jadi kalau mereka punya pemahaman yang baik, apalagi mereka nanti akan dicalonkan ya, akan menjadi anggota dewan, mereka tidak akan lari jauh dari visi yang kita harapkan ini. Sehingga mereka bekerja tulus, bekerja ikhlas, karena tujuan dari mereka melakukan aktivitas itu dalam semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi pemahaman pendidikan politik ini tugas partai politik. Kita di PKS karena memang kegiatannya bukan saja di momen pemilu, momen pilkada, tapi setiap waktu kita punya aktivitas. Yang jelas aktivitas yang kita jalankan ini berjalan secara permanen dalam pembinaan anggota yang kita berikan mulai dari dasar-dasar terkait dengan keislaman ya. Kita memberikan pertama dalam segi niat ya, dalam segi pemahaman bahwa apa yang kita lakukan ini kita diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita di Dewan, tujuan kita untuk beribadah kepada Allah, insya Allah jalan yang kita lewati juga jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, kalau tidak bisa jadi salah niat ya. Bisa jadi karena materi mungkin ya, bisa jadi karena status sosial. Nah, tapi kalau kita niatkan kita sebagai wadah untuk semakin memperbanyak amal ibadah ya. Semakin banyak memberi pelayanan kepada masyarakat yang ada. Karena masyarakat kita yang ada, terutama ibu-ibu gitu ya, kadang mesti disentuh oleh ibu-ibu gitu ya. Mesti disentuh ibu-ibu ketika kita menampung curhatnya, ketika kita melakukan pendekatan apa-apa mungkin dengan cara-cara ibu-ibu gitu ya. Yang kadang bapak-bapak tidak sampai ke wilayah itu. Nah, hanya bisa disentuh oleh ibu-ibu. Jadi ibu-ibu bisa menyuarakan apa yang ada di perasaan, pikiran, mungkin ada dalam inspirasi seorang ibu gitu. Dan bukan berarti juga semata-mata kita hanya mengurus bagian perempuan saja, tapi banyak hal-hal lain ya di Dewan yang mungkin kita juga mampu masuk ke wilayah itu, mungkin di dalam hal kalau yang selama ini kita mungkin dalam pendidikan, masalah anak ya, masalah perempuan, mungkin wilayah lain pun kita bisa, mungkin bidang pertanian, bidang perindustrian atau apa ya. Ya, menarik. Berarti saya rangkum juga nih tadi politik yang money politik ya. Kita bicara money politik tadi kotor ya, karena itu tadi kurangnya pendidikan politik untuk kaderisasi di partai tersebut ya. Kira seperti itu ya, Bu. Iya. Ibaratnya pemahaman masyarakat tentang money politik ini menjadi tanggung jawab semua partai kalau bisa. Semua partai terlibat dalam memberi hal pemahaman ya, bahwa politik ini pemilu ini akan ibaratnya kalau terpilih ya, kita akan melaksanakan tugas 5 tahun ke depan ya. Ya betul. Jadi jangan sampai hanya dengan 5 menit kita diberikan dalam sejumlah tertentu, kita menggadaikan 5 tahun ke depan nasib rakyat kita gitu ya. Sehingga kita berupaya gitu ya, melakukan pendekatan ke masyarakat dengan ya turun gitu ya, dengan door to door, face to face, dengan melakukan silaturahmi. Nah, kadang ibaratnya silaturahmi ke masyarakat, mungkin ada orang-orang yang belum mengenal kita lebih banyak gitu ya, kita bisa mengenalkan diri, menyampaikan ya ide-ide kita gitu. Jadi kita melakukan silaturahmi ke masyarakat yang ada di Dapil 1 khususnya. Ya. Lagi boleh, Bang? Boleh, silakan. Gitu. Pada dasarnya definisi DPRD yang kita tahu adalah wakil rakyat, penyambung lidah rakyat. Tapi yang kita lihat sekarang, rakyat semakin resah, rakyat semakin tidak terasa kalau suaranya itu tersampaikan ke ruang yang panas. Nah, jadi menurut Ibu,
apa definisi wakil rakyat itu? Dan apa gebrakan Ibu sebagai wakil rakyat ke depannya? Kalau nanti ya, jadi wakil rakyat yang menyampaikan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, kondisi-kondisi yang ada di sekitar rakyat kita. Ibaratnya bagaimana kita memainkan peran kita, ya anggota dewan ibaratnya mungkin menambah wawasan ya terkait dengan anggota legislatif itu seperti apa sih gitu ya. Ya betul. Apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu dikerjakan gitu. Nah, kalau tahu wilayah kerjanya ya kita komitmen, kita amanah dengan tugas yang diberikan. Rasanya kalau masing-masing berada di jobnya, berusaha semaksimal mungkin, komitmen dengan janji-janjinya, nah insya Allah kan mereka mungkin akan berupaya semaksimal mungkin dalam tugasnya ya. Ya, betul. Ya, karena ada yang bilang gini, kadang sudah jadi anggota dewan, mereka sudah lupa dengan janji-janjinya. Nah, sebenarnya kalau janji-janjinya itu diungkit-ungkit kembali, mereka komitmen dengan janji-janjinya, mereka bekerja semaksimal mungkin, melakukan perbaikan-perbaikan setiap waktu gitu ya. Mereka mau menampung ide-ide dari masyarakat, mereka mau turun ke mungkin di warung-warung kopi gitu ya, Ya betul. mau turun-turun di pinggir-pinggir jalan, mungkin mau turun di pedagang-pedagang kaki lima, mungkin mereka bisa menampung ya, menampung apa yang dikeluh kesahkan oleh masyarakat. Mungkin terjadi hari ini, ya bisa jadi mungkin ya, karena masyarakat kurang didengar. Mungkin kalaupun mereka menyampaikan ide-ide, keinginan-keinginannya, mungkin tidak ada follow up-nya, sehingga ya sampai di situ. Ibaratnya mereka merasa disampaikan atau tidak ada pengaruhnya. Bisa jadi mereka tidak perlu anggota dewan. Kami ibaratnya tidak terwakili dalam urusan-urusan kami, ide-ide kami tidak ada yang mampu melakukannya. Ya. Jadi kalau jadi anggota dewan, yang jelas banyak turun ke masyarakat, melihat sisi-sisi mana yang masyarakat butuh untuk diperhatikan secara optimal gitu ya. Oke, menarik. Mengingat waktu. Silakan lu. Oke, ya untuk membersihkan waktu juga ya. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan sebagai ya maksudnya kata penutup lah dari Ibu di Biar Paham Podcast ini. Mungkin teman-teman Biar Paham Podcast ini sudah yang menonton ya dari awal sampai akhir Ya. Dan melihat ibunya seperti apa, backgroundnya seperti apa, mungkin bisa disampaikan di sini. Ya, untuk penonton podcast, terima kasih ya sudah menyimak video ini. Yang jelas, untuk harapan ke depan, mudah-mudahan pemilu kita bisa berjalan lancar. Amin. Kemudian juga pemilih memastikan diri sudah terdaftar di daftar pemilih ya. Ya, Kemudian juga pemilih juga harus cerdas ya untuk melihat wakil-wakil rakyat yang akan mereka pilih dan mereka usungkan, supaya pemilu kita bisa menghasilkan anggota legislatif yang memang menjadi penyambung lidah masyarakat, dan juga tidak hanya sebagai penyambung tapi juga bisa melakukan perubahan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat secara umum gitu. oke. Oke, menarik. Ya, itu dia Ibu Juli Arniwita, bacalek dari Partai PKS nomor urut 2 Dapil 1. Mungkin di sini juga saya disclaimer sedikit ya. Saya di sini kembali seperti di video-video sebelumnya juga, saya di sini tidak memihak ke salah satu bacalek gitu, Bu. Jadi di sini saya emang menampung semuanya bacalek yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Bukan berarti di PKS saja, atau di PDI atau di partai apa gitu, Partai PAN, Nasdem dan lain-lain gitu. Semuanya kita tampung. Ya. Semuanya kita tampung. Mungkin ada partai-partai baru yang mungkin juga di sini saya penasaran nih. Partai Umat. Terus partai apa lagi yang baru, Bu? Gelora. Gelora udah Sudah. ada nih kemarin. Udah di sini. Udah. Apa lagi yang baru, Ibu? Saya lupa. Pokoknya itulah. Ya. Yang penting di sini saya di sini tugasnya untuk mewadahi para bacalek, bisa promosi di sini, bisa menyuarakan gagasan dan idenya. Ya, kira-kira seperti itu, Bu. Ya. Oke, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya atas kesempatannya.